Kalau algoritma iterasi itu nanti ada arah panah yang balik ke jalur sebelumnya. Kalau seleksi kan cuma dua jalur, tapi tidak balik lagi gitu loh ke step sebelumnya. Nah, kalau iterasi balik lagi ke step sebelumnya. Ini uh, baliknya kemana terserah. Terserah kita bikin flowchartnya seperti apa. Tapi yang menjadi ciri khasnya iterasi adalah dia ada arah panah balik ya. Arah panah balik kalau itu menggunakan flowchart. Nah terus um, kalau yang kalimat deskriptif gimana? Biasanya itu dia memakai jika. Jika apa yang dibandingkan, maka ulangi dari ini itu nanti kalau dibikin ke arah panah itu dia balik. Mau maka ulangi dari baris ketiga bisa, maka ulangi lagi dari poin nomor 2 bisa, atau maka ulangi lagi dari langkah X bisa ya. Itu tergantung kalimatnya yang kalian pakai terserah. Selama itu bisa dimengerti oleh manusia atau oleh saya, maka itu bisa dianggap betul gitu ya. Di sini kita lihat jika bilangan belum dapat dibagi dua, maka ulangi dari input pertama ya, itu bisa begitu. Pokoknya jelas ketika ditulis maka ulangi dari input pertama, orang tahu input pertama itu yang mana, tahu nggak tempatnya di mana. Kalau kalau input pertamanya tidak yang baca bingung, berarti itu kurang tepat. Oke, terus contohnya seperti ini, menentukan angka input bilangan ganjil, star ini sama ya. Nah, di sini programnya dia akan me, program akan selalu menentukan jika inputnya lebih besar dari sama dengan 0, maka program tidak akan selesai. Tapi kalau inputnya negatif, programnya akan selesai ya. Jadi kita lihat star, user masukkan nilai bilangan, bagi nilai bilangan dengan 2, kemudian simpan nilai sisa bilangan. Jika sisa bilangan sama dengan 0, maka tulis bilangan genap. Jika sisa bilangan tidak sama dengan 0, maka bilangan adalah ganjil. Jika nilai bilangan lebih besar atau sama dengan 0, maka ulangi nomor 2. Ingat ya, ulangi nomor 2. Oh, nomor 2 apa? Nomor 2 itu yang bisa membuat looping ini berhenti gitu. Kenapa kalau saya memasukkan nilai 3, maka looping lagi, iterasi lagi dari 6 ke 2 lagi. Kalau saya memasuki nilai 1, iterasi lagi. Tapi ketika saya memasuki nilai minus 1, yang dari 6 ini langsung ke 7. Ya, ingat ulanginya juga harus benar ke nomor 2. Kenapa kalau saya ini? Maka ulangi nomor 3. Maka nilai bilangannya itu tidak akan berubah. Dia akan looping terus. Nah, ini kalimat deskripsi kita error ya. Misalnya saya ini, maka ulangi nomor 3. Saya masukin angka 3 nih. 3 habis bagi 2, sisanya masukin ke bawah. Jika habis genap, jika tidak habis ganjil. Berarti saya dapat ganjil ya, pas nomor 6, balik nomor 3. Cek lagi, ganjil lagi. Balik lagi nomor 3, ganjil lagi. Nah, ini harus diperhatikan juga kapan di mana uh, ngebalikinnya itu nah di sini ulanginya lagi harus memilih step yang tepat ya, jangan lupa. Yang pertama, jikanya ada jika, terus maka ulangi. Nah, itu kata kuncinya. Tapi ulanginya lagi itu tidak boleh sembarang ulangan. Ulanginya lagi itu sesuai dengan nilai jikanya. Nah, saya kan membandingkan nilai bilangan tuh. Berarti maka ulanginya lagi itu di yang ada nilai bilangan itu berubah gitu. Nah, ini perlu diperhatikan. Supaya apa? Supaya programnya yakin itu stop atau berhenti di sini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini?
Oke, lanjut ya. Nah, kalau ciri khas ini di bagian kalimat deskriptif. Kalau di flowchart gimana? Seperti ini ya. Nah, di sini kita lihat ada arah panah ke belakang ya. Nah, bukan ke belakang, ke step sebelumnya. Kalau kemarin kan cuma sebatas A modulo 2 sama dengan 0, kalau true genap, kalau false ganjil dia langsung ke M. Nah, saya tambahin di sini ada lagi jajaran genjang juga, belah ketupat juga ya. Sama, kenapa? Ini juga iterasi juga sama, dia ada uh, pemilihan. Pemilihan kalau memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, dia harus balik ke belakang ya, bedanya ini. Nah, kalau iterasi itu ada link yang ke belakang, bedanya itu. Kalau kita kalau seleksi, linknya kiri kanan dan dia ke bawah, dia menuju ke M, tidak balik ke belakang. Kalau iterasi, dia menuju ke belakang sini ya. Nah, ini ada link ke belakang di sini. Nah, ini ciri iterasi. Kalau arah panah ini menuju ke depan, jadinya seleksi. Ya, itu kata kunci perbedaannya. Kalau iterasi itu ada salah satu hasilnya itu mengarah ke belakang flow-nya. Perbedaannya hanya itu. Oke. Balik ke game yang mengejar berlian, ini sebenarnya game yang kita bikin gitu ya. Di sini yang merah itu kita lihat yang merah itu dia adalah algoritma iterasi. Di sini kita lihat game berhenti ketika poin menemukan berlian. Jadi ketika tidak menemukan berlian, ya dia akan balik lagi ya, balik lagi ke memilih posisi. Tapi di sini kurang lengkap ya, harusnya game berhenti ketika poin menemukan berlian. Tapi game tidak berhenti itu harus lompat kemana. Nah itu perlu juga ditambahin ya supaya lebih dimengerti. Oke, nah ini contoh dari kebutuhan dari ada yang mau bikin game di bawah pakai game berhenti ketika poin menemukan berlian. Nah, gimana cara kita bikin diri kalimat deskriptifnya? Akan seperti ini. Nah, yang bawah ya. Jika posisi pion dan berlian tidak sama, maka ulangi nomor 4. Ya, nomor 4 apa? Nomor 4 itu di situ saya meminta input ke user. Kenapa? Karena itu akan mengubah posisi pion dan berliannya. Ya, kalau saya langsung ke nomor 5, maka posisi pion dan berlian itu akan berubah juga, tapi dia kalau usernya menekan tombol utara, kan inputnya berubah itu. Maka dia tombol utara terus. Nah, tahunya di untung kalau tombol utara itu berliannya ada di utara gitu ya. Tapi nanti kalau berlian yang ada di utara, maka program ini tidak akan berhenti atau alias tidak pernah menemui stop ya. Nah ini harus diperhatikan. Tadi kan saya bilang jikanya itu harus berhubungan dengan input ya. Kok saya langsungnya ke nomor 4? Kenapa? Karena 4 itulah yang bisa mengubah posisi pion dan berlian. Saya bisa juga langsung ke nomor 5, tapi nanti ada bug atau ada error. Errornya ketika berliannya itu tidak ada di posisi utara pemain. Nanti dia akan terus ke utara, mentok tembok, diam di tembok itu. Ya, nah ini perlu diperhatikan juga. Yang 1, 2, 3, 4 itu algoritmanya sekuensial ya, sequence. Nah, ada arah panah. Nah,
Yang 5, 6, 7, 8 dia algoritmanya selection. Ya, di sini kita lihat kalau dia menekan tombol utara, jika udah mentok, maka posisinya tetap tidak ada perubahan di posisi pemain. Tapi jika tidak mentok, dia akan jalan satu langkah ke utara. Begitu juga yang 6, jika dia ke arah ke selatan ke bawah itu sudah mentok, maka diam. Tapi kalau masih terbuka, dia akan pindah ke bawah gitu, ke selatan. Atau jika dia menempuh tombol barat, maka dia akan, kalau dia udah di sebelah barat gitu ya, dia udah mentok, sebelah kiri gitu ya, maka dia diam. Kalau belum mentok kiri, dia akan belok ke kiri. Begitu juga kalau dia menekan tombol timur, maka dia akan ke timur terus sampai mentok ya. Kalau mentok dia. Ini persis dengan game yang kita bikin ya. Kita udah masukin menu atas bawah kiri kanan, nanti di ujungnya kita akan mencari pintu keluar atau berliannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, ada. Oke. Ini kita pecah ya. Jadi kita tahu 5, 6, 7, 8 hasilnya adalah selection. Nomor 9 ada hasilnya adalah iteration. Nanti kita lihat di gambarnya, kalau yang 5, 6, 7, 8 dia tidak mengarah ke belakang arrow flowchart-nya, tapi yang 9 dia akan mundur ke belakang. Nah, ini sengaja saya pisah, karena apa? Karena kalau dibikin satu halaman, satu tampilan page akan penuh. Saya pisah dulu yang urutannya sequence ya. Kenapa? Karena ini tidak ada pengulangan, maka saya pisahkan aja dulu. Pertama, saya punya simbol star. Star kemudian akan mengkalkulasi posisi berlian dalam 2 dimensi. Lalu di sini saya menggunakan angka acak, nanti mendapatkan posisi X dan posisi Y. Di situ sebagai posisi berliannya. Kemudian letakkan berlian pada posisi tersebut ya, A, B. A itu X, B itu Y. Saya simpan nilainya di A sama B. Kemudian saya kalkulasi posisi pemain dalam 2 dimensi. Ini kayak kita main Free Fire ya. Pura-puranya kita turun dari atas, posisinya itu, posisi kita turun itu random. Saya simpan di posisi X, Y. Ini berlian itu berliannya, terus posisi pemainnya dilempar dari atas. Jadi bukan lewat pintu masuk ya. Kalau di game labirin kita, ya diterjunkan dari atas. Kita dapat X, Y posisi. Nah di sini kita bisa lihat posisinya dia kapan berhentinya, ketika nilai A sama dengan nilai X, nilai B sama dengan nilai Y, yaitu di mana antara berlian dan pionnya itu ketemu. Nah itu, makanya saya simpan posisi posisi berliannya di A, B, dan pionnya di posisi X, Y. Nah saya masukin ke konektor ya, artinya apa? Ini saya pindah ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat meminta input dari A, konektornya langsung meminta input. Nah, meminta input ini masih algoritma iterasi juga, algoritma sekuensial juga, tapi saya masukin ke sini karena apa? Karena nanti di algoritma iterasinya dia akan menuju ke arah minta input di sini. Oke, di sini saya ada ngecek input ya iterasinya. Di sini iterasinya itu ada if lagi, jadinya seleksi pertama saya ngecek tombol apa sih yang dipilih oleh pemain. Di sini ada tombol utara, selatan, barat, sama timur. Oke, itu kondisinya. Kondisi kedua ketika saya memilih tombol salah satu tombol ini, harus dicek apakah dia udah nabrak tembok atau enggak. Kalau nabrak tembok, nggak ada kalkulasi perubahan dari posisi pemain.
Tapi kalau nggak nabrak tembok, ada perubahan dari posisi pemain. Bisa kita lihat di sini. Pertama, setelah kita minta input, saya cek apa sih inputnya. If input sama dengan tombol utara, jika input tekan tombol utara, maka saya ke arah yang sebelah belah ketupat yang sebelah kiri, yaitu di situ saya ada cek lagi, cek batas utara labirin. Artinya di sini saya ngecek apakah dia udah mentok belum ke sebelah utara atau ke atasnya. Ke bawah berarti ya ini ya. Ya, ini ke bawah. Kalau belum, maka kalau belum di sini, maka saya batas eksekusi. Oh dia kurang dari batas utara alias belum nabrak ya. Dia X plus 1, maka dia bisa bergerak. Nah, nanti kalau misalnya posisinya melebihi batas utara apa? Maka X sama dengan X, Y sama dengan Y alias tidak berubah. Oh, yang ini X-nya ditambahin. X tambah 1. Nah, sebenarnya ini nggak perlu juga ke sini. Nggak perlu juga ke sini, tapi saya ingin memperjelas kalau posisinya tidak berubah. Boleh, saya tambahin supaya memperjelas saja. Kemudian if kedua, saya ngecek tombol selatan. Tombol selatan itu dia akan bergerak ke atas. Ya. Nah, kalau inputnya tombol selatan, ya, jadi kalau misalnya dia menekan tombol utara, dia masuk ke if berikutnya di sini. Terus ketika cek apakah si X-nya ini sudah melebihi batas selatan, kalau kurang maka jangan ke sini. X sama dengan X min 1. Nah, kalau misalnya melebihi, maka akan ke sebelah sini ya. Begitu juga kalau dia cek inputnya, taunya dia menekan tombol yang barat. Ketika menekan tombol yang barat, maka saya melakukan check if di sini. If-nya di sini, jika nilai Y kurang dari batas barat, atau kalau kita array kemarin itu tidak melebihi array-nya gitu ya, ini plus ya, atau tidak melebihi jumlah kolomnya, maka ditambahkan Y plus 1. Oke, nah terus yang berikutnya cek tombol timur. Ketika user mengklik memilih tombol timur, di sini kita lihat apakah posisi Y itu udah melebihi nilai kolomnya. Yang tadi ya, yang cek tombol cek batas barat itu kalau Y-nya nilainya 0, kalau nilainya 0 kalau di game kita itu maka tidak bergerak. Sedangkan kalau batas timur itu jika Y-nya itu sama dengan nilai kolomnya, maka dia tidak bergerak, maka diam. Jadi kalau kurang, maka posisinya Y plus 1, alias geser. Oh, maaf. Salah. Kalau Y plus 1 itu berarti dia ke bawah. Kalau Y minus 1 dia ke atas. Kalau X plus 1 dia ke kanan. X minus 1 dia ke kiri. Di sini utara batas selatannya agak beda ya, agak beda dengan gamenya kita. Kalau game kita kan kalau kita
dan tombol motion arah 1, maka dia akan ke atas. Nah, kalau tombol 2 dia akan ke bawah, berarti posisi X-nya agak beda di sini. Untuk kontak ini. Oke. Nah, setelah milih apa? Setelah milih semuanya akan kembali ke posisi sekuensial ke bawah ya. Posisi pion terbaru, dia akan mengubah nilai X-nya, nanti kelihatan di refresh gambarnya, ketahuan posisinya di mana, posisi X-nya. Nah, setelah itu kita lihat apakah nilai nilai X untuk poin berlian sama dengan poin X atau pionnya itu, pemainnya itu. Oke, kalau sama kita bandingkan juga nilai Y-nya. Kalau posisi X dan Y antara berlian dan pion itu sama, berarti ketemu. Kalau udah ketemu ya kita keluar alias true, maka dia akan ke N. Tapi kalau belum ketemu, dia akan balik ya. Nah, ini yang namanya iterasinya. Ke belakang. Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kodenya dan pseudocode-nya ya. Ini tampaknya flowchart-nya cukup mudah ya, jadinya pertanyaannya nggak ada pertanyaan. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Tugasnya nanti dibahas di sini ya. Oke, sekarang kita bahas yang nah, sekarang kita masuk ke yang pseudocode. Kita lihat di iterasi itu, kita bisa pasang yang namanya label ya. Kalau kita di sini kita contohnya nggak ada nomor baris ya. Karena nggak ada nomor baris, saya bisa pasang yang namanya label. Label itu biasanya sebuah nama dikasih titik 2. Ini digunakan di C. Kita pernah pakai ini ya. Di sini saya labelnya pakai namanya proses titik 2. Oke. Ini programnya kayak tadi. Kalau dia nilainya masih positif, maka akan looping terus. Tapi loopingnya saya disimpan di if-nya. Kenapa? Supaya kalau nanti nilai inputnya itu negatif, maka programnya akan keluar. Oh, di sini saya salah ya. Nilai B-nya harusnya bukan nilai B, nilainya A. Jika A lebih besar sama dengan 0, maka go to proses. Jadi bukan B ya. Kalau nilai B ini nggak bakal 0. Kenapa? Ketika sebuah angka dibagi 2, nilainya kalau nggak 1, 0. Kalau negatif pun jadinya kalau nggak 1, 0. Sama. Saya di sini ada kesalahan, di sini harusnya A lebih besar dari 0. Saya udah bilang. Ya, coba. Jadi A lebih besar daripada 0. Kalau A lebih besar daripada 0, dia looping lagi ke posisi yang belakang. Nah, dia kalau nilai A-nya lebih besar daripada 0, maka dia akan balik lagi ke go to proses. Tapi kalau nanti nilai A-nya kurang dari 0, programnya akan selesai semua. Oke. Gimana kalau dibikin kodenya? Akan seperti ini. Nah, akan seperti ini ya. Kita punya A,
B sama dengan 0, nah juga saya salah ya. B-nya harusnya A, ini nggak akan pernah selesai. Oke ya, ini saya ubah, tapi kayaknya ini gambar ya. Jadi habis saya ubah, nanti mau diganti jadi A, jadi A yang dicari. Oke. Dan gimana untuk gamenya? Kita bantu kemarin ini sudah pada seperti ini ya. Berlian location, random location in labyrinth. Nah, kita punya fungsi namanya random location in labyrinth. Dia akan mendapatkan nilai X sama Y. Terus pion location itu random location juga di labyrinth, dapat X sama Y juga. Di sini anggapannya location itu isinya X, Y. Put berlian in berlian location. Kita simpan berliannya itu di lokasinya berlian di labirinnya. Kemudian proses. Nah, prosesnya ini saya pasang label ya. Put pion in pion location. Tempatkan pion di lokasinya pion. Input sama dengan minta input. Nah, kita minta input ke user, ini proses juga. Jika input sama dengan utara, cek batas. Nah, cek batasnya ini di sini fungsinya akan mengecek langsung X sama Y-nya sekaligus. Jadi kalau yang tadi, kalau kita bikin for chat itu, saya if-nya itu pengecekannya itu pakai 2 if. Tapi saya di sini cek batasnya itu akan mengembalikan nilai true atau false. Dan isinya apa? Di situ juga ada if-nya. Nanti jika if-nya melebihi batas X, if-nya melebihi batas Y. Okay. Nah, kalau dia tidak melebihi batas dan mengarah ke utara, maka pion location-nya X-nya plus. Else if, maksudnya pakai else if ya, karena pasti kalau nggak utara, dia akan milih selatan. Oke, kalau selatan terus dia memenuhi cek batas input, maka dia akan masuk X ini. Saya pasang cek batas inputnya di if-nya ya, sebenarnya bisa di bawahnya juga boleh. Karena yang pertama dicek apa? Yang pertama dicek itu inputnya dulu. Jadi kalau inputnya udah beda, dia akan langsung ke else-nya. Jadi di atas kita lihat, kalau inputnya utara, maka dia baru ngecek if yang dandannya. Tapi kalau inputnya itu selatan, dia langsung ke bawah tanpa mencek cek batas, ya. Jadinya efektif juga algoritma ini, tidak memerlukan if yang kedua. Oke, kalau bukan selatan, dia nggak akan ngecek ke cek batas, dia langsung ke bawah ini. Input sama dengan baratnya. Kalau sama dengan barat, dia akan ngecek batasnya dulu. Kalau itu true, maka posisi Y-nya berubah. Kalau inputnya bukan barat atau tiga timur, dia else. Oh, ini salah. Saya harusnya pakai else if. Maaf, ini kurang if-nya. Ini else if, bentar. Nah ya, kalau dia timur, dia dan cek-cek batas. Pion location-nya Y++. Nah, di sini bisa diimprove. Kalau kita tahu inputnya itu utara, selatan, barat, timur aja, jadi else if yang terakhir ini bisa ngecek, bisa cukup cek batas aja. Kenapa? Karena dia kalau nggak utara, selatan, barat, dan yang bawah itu pasti jawabannya timur. Jadi saya nggak perlu pengecekan input sama timur. Kenapa? Karena pasti timur jawabannya. Tapi saya di sini pakai pengecekan input sama dengan timur. Kenapa? Karena untuk lebih jelas aja. Ini sebenarnya kalau untuk efektivitas program, kalau kita tahu cuma ada 4 input, cukup dengan cek batas aja. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita cek kalau location-nya tidak sama X atau
posisi X-nya beda antara pion dan berlian, atau posisi Y-nya beda antara pion dan berlian, maka go to proses alias balik lagi ke atas. Ya, di sini kita lihat. Nah, di sini kita punya fungsi yang ada di tempat lain, random location ya. Kita punya fungsi juga namanya check batas. Jadi ketika dibikin program, tunggu sebentar. Sampai sini di sini ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada. Ini kalau kita bikin program gimana? Di sini saya punya fungsi namanya cek batas ya. Saya bikin dulu cek batasnya. Jadi cek batas ini kalau X-nya mendekati max, sudah diambang max, maka return-nya 0, alias tidak boleh berubah. Atau false. Kalau Y-nya sama dengan max, dia juga akan return lagi 0, alias nilainya false. Kalau lolos dari pengecekan ini, dia akan return 1, alias true ya. Di sini. Kita misalnya di sini asumsinya labirinnya ukurannya 10 kali 10. Ya, kalau di aplikasi kita kan bisa berubah tuh. Ini disimpannya di variabel ya, bukan di nilai define. Disimpannya di variabel. Oke ya, fungsi ceknya dibuat oleh kita. Dan gimana ininya kodenya ini seperti ini. Pertama, saya bikin labirin ukurannya max X, max Y. Saya dapetin posisi berliannya, posisinya di mana, X, posisi berlian Y-nya di mana, Y, ion positionnya X, ion position Y, Y. Ya. Setelah itu saya terima input ya, inputnya. Nah, di sini saya ngecek dulu, apakah posisinya udah sama atau enggak. Kalau posisinya udah sama, ya udah nggak usah masuk looping, berarti permainan udah selesai dari awal gitu ya. Nah, ini mungkin ada bugnya, gimana caranya supaya randomnya itu nilai X sama Y-nya antara berlian dan berlian tidak boleh sama. Ada pengecekan lagi, tapi di sini saya abaikan itu. Di sini saya ngecek kalau posisi X, Y-nya sama, kalau posisi X, Y-nya beda atau posisi Y-nya beda, maka masih ke looping. Oke, dia masuk ke looping ya. Di looping, di sini saya ngecek dulu. Jika 1, cek batas. Oke, kalau itu true, 1 itu Bapak utara ya. Kalau itu true, dia akan menambahkan posisi. Kalau itu false, tidak menambahkan posisi. Itu juga yang utara, yang selatan. Kalau nanti di sini saya cek batasnya ini X plus 1. Kenapa? Karena saya ingin mencoba kalau ditambahin tuh aman nggak sih? Makanya saya pakai X plus 1. Di sini oke. Di sini saya lihat cek batasnya ada bug ya. Bugnya itu ketika pengecekan buat nilai nolnya nggak ada. Nanti kalau saya masukin min 1, dia tetap lolos juga. Nah, ini ada bugnya di cek batas ini. Nanti saya ganti ya. Cek batasnya ada bugnya, terus tadi yang mati, yang ini udah punya. Terus yang ini juga ada bugnya ya, ini harusnya huruf A ya. Oke, saya betul kan. Di sini di cek batasnya itu ada kelupaan untuk mengecek apakah nilai X atau Y-nya min 1. Artinya apa? Kalau X dan Y-nya min 1 berarti dia udah di luar batas. Ya, di sini cek batasnya. Yang pertama itu if cek arah utara selatannya pakai switch. Terus pilihannya kalau 1 utara dia akan ngecek batas, untuk pilihan selatan akan ngecek batas juga tapi pakai minus ya. Terus yang cek batas 3-nya akan pakai Y-nya ditambah 1, dan kalau cek baratnya ditambah Y-nya dikurang 1. Oke. Ini di kodenya. Kodenya akan semakin rumit ya pasti, karena kita ada iterasinya di sini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Oke, sekarang kita tugas ya. Tugas kita lihat. Tugasnya, bentar.
Kita lihat di yang nomor pertama ini. Kalimat deskripsi. Oke, kita lihat yang Regina, ya. Yang Regina di sini kita lihat kalimat deskriptifnya. Start, pergi ke ruang makan. Terus mengecek perlengkapan makanan, oke. Jika perlengkapan makan sudah siap, atur meja makan, oke. Jika perlengkapan belum siapnya gimana? Nah, ini belum siap, ada juga ambil pada rak piring, lalu mengatur di meja makan, sip, ya. If else-nya sudah lengkap, ada semua. Untuk yang selection, lihat. Ya. Mengecek nasi, jika sudah siap maka siapkan makanannya, jika belum siap pergi memasak nasi, oke, sip. Kenapa? Karena tugasnya cuma mengecek makanan ya, kalau makanannya udah ada atau belum ya. Masa tugasnya hanya mengecek makanannya udah habis atau belum, kalau misalnya itu tugasnya. Nah. Pernah pipis di ini enggak? Bukan di dekat rumah kita itu. Tugasnya kan mengecek makanan udah habis atau belum. Nah, oke. Kita lanjutkan. Lalu memakan makanannya, mengecek makanan yang dimakan. Jika makanan habis, cuci perlengkapan makan, oke, itu habis. Jika belum habis, habiskan makanannya. Oke, kalau begini masih kelihatan ya. Tapi mungkin bisa juga habiskan makanannya itu, maka ulangi ke nomor 9. Ya, kalau ini habiskan makanan juga kita ngerti ya, tapi nanti ketika dibikin ke flowchart, nanti dia arah panahnya kemana sih? Biar lebih jelas, habiskan, jika makanan belum habis, maka ulangi nomor 9. Oke. Regina gimana? Ada di sini? Iya, Pak. Ya, gitu ya. Ada, Pak. Oke, jadi Iya, tambahannya ini kalau ini udah oke, tinggal ini kita tambahkan habiskan makanan itu apa sih? Habiskan makanan itu kan memakan makanannya. Jadi harus jelas habiskan makanan itu apa ya. Oke, sip ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sekarang selanjutnya yang punya Diva Devani. Ada nggak orangnya? Ada, Pak. Oke ya, kita lihat yang punyamu ya. Bentar. Oh, aduh, mati. Waduh, wah, tertutup, maaf. Pencet. Oke, kita lihat yang Diva ya. Oke, kita sini cek apakah makanan sudah siap, ada startnya yang penting ya. Oke, ada startnya. Lalu cek apakah makanan sudah siap. Jika sudah, maka melanjutkan tahap berikutnya. Maka menyiapkan alat makan. Oke, sip. Cek apakah nasi sudah siap. Sudah siap. Oke. Lauk pauk sudah siap makan. Cek apakah masih ingin nambah. Makan jika ya, maka ulangi tahap 2. Oke. Ini udah benar, bisa ya. Jadi di sini anggapannya itu makannya itu langsung habis ya. Kalau mau nambah dia ke nomor 2. Oke, nggak masalah ini. Oke ya, yang bisa sip ya. Oke, punya mesin.
Oke, yang Pandu. Star, Pandunya ada? Pandu? Halo. Ada ya? Ada ya? Oke, sip ya. Iya, Pak. Oke, kita lihat. Menuju meja makan Star, oke. Menuju meja makan, memeriksa kelengkapan makanan, oke. Jika lengkap, maka mengambil perlengkapan menuju step berikutnya. Jika tidak, maka tidak jadi makan, oke. Berarti dia langsung stop ya. Memeriksa dengan nasi, jika ya, maka mengambil nasi dari tempatnya. Jika tidak, maka memasak, oke. Memeriksa lauk pauk, oke benar, makan. Nah, jika habis, maka menaruh. Jika tidak, jika habis, jika tidak, maka lanjut makan. Nah, sama juga tadi ya. Tapi ini jelas. Jika tidak, maka lanjut makan. Mungkin karena kebetulan di nomor 12 ini makan juga, cuma cukup makan, maka dia mungkin baliknya ke 12 itu makan. Oke, sip ya, jelas. Ya. Oke ya. Berikutnya Muhammad Ramdhani ada? Muhammad Ramdhani? Nah, oke ada ya. Oke. Salah pencet. Data-datanya keluar. Terus ini. Oke. Kita lihat jika ada nasi sediakan, jika ada nasi maka memasak. Nasi oke. Kita lihat yang paling belakang. Jika belum habis, oke di sini bagus ya. Sama juga tadi kayak yang sama kayak yang punya Pandu. Di sini kita jelas juga ke makan. Kebetulan nomor 10 itu namanya makan tok, jadinya tidak pusing lah ya. Tidak ada kayak sip. Makasih, Pak. Yuk. Sekarang yang Nurul Afifah. Nurul Afifahnya ada? Ada, Pak. Oke, kita lihat ya. Star mengecek, oke, mengecek makanan. Oke, di sini mirip yang tadi ya, yang Regina. Jika belum, lanjut menghabiskan. Ini kenapa perlu pakai kurung? Kenapa ini? Nurul Afifah. Nggak perlu sih Pak sebenarnya, tapi biar lebih jelas saja. Ya. Kemana langkah selanjutnya gitu Pak. Oh ya, begitu jangan pakai kurung ya, takutnya pakai kurung menerangkan sesuatu gitu. Jadi pakai maka aja, jika ada maka lanjut, jika tidak ada maka memasak dulu ya. Itu aja ya, itu lebih jelas. Nah ini juga nanti yang jika belum maka lanjut menghabiskan lah. Lanjut menghabiskan itu apa, gimana caranya gitu loh. Jika belum habis makan, nah lebih jelas ya, atau jika belum habis maka ke nomor 5 lagi ya, itu bisa boleh ya, mau pakai makan boleh, atau pindah ke nomor 5 ya. Oke ya. Baik Pak, makasih Pak. Monggo. Sekarang Anas Abdullah ada? Ada, Pak. Ada ya, oke. Ini kita lihat penyambung. Kita langsung ke yang belakang, kayaknya yang atas udah pada jago ya, jadi udah sip. Nah, oke, kita lihat. Nah, cek maka sudah habis ke wah ini. Jika sudah habis, jika belum ulangi nomor 10 loh. Kok nomor 10? Nomor 10 bukannya kita sipir aja. Itu ya. Depan, Pak. Bener, Pak. Ya. Salah ketik. Kita udah mau bilang, oh ini persis 100% betul. Kan nomornya salah ya. Oke, udah tahu ya. 8, Pak. Oke, 8. Oke, ya. Salahnya ya. Oke. Terlalu semangat kayaknya ini ya. Iya. Oke, sekarang ya Nadia ada Nadia? Ada, Pak. Oke, kita coba ya. Oke, sebentar. Lihat. Ntar menuju dapur. Melihat kelengkapan makan, ini jika tidak gimana ya?
Ini kan jika ya, kamu tulis kurang, ya. kurang nambahin jika tidaknya, Pak. Oke ya. Nggak tahu ya. Saya harap sih nggak nemuin ini gitu loh. Soalnya ini kan materi kemarin, tapi udah nggak tahu sekali. Nanti jangan sampai di ujian keluar ya. Jangan sampai kelupaan maksudnya. Oke, kita lihat mengecek makanan sudah habis atau belum. Jika ya sama juga ya semuanya gitu ya. Tapi di sini jika maka balik lagi ke nomor 13 ya, tambahannya itu ya. Oke. Jadi yang sini jika ya-nya ada semua, tapi jika tidaknya kelupaan ya. Cukup nanti tambahkan jika tidak, kecuali yang nomor 14 ini ada tambahannya jika tidak balik lagi ke nomor 13 ya. Iya, Pak. Oke. Makasih. Ramadan Miftahul Rahmat ada? Ramadan, oke ya. Kita lihat nyamuk. Ngecek jika belum ada, maka jika mengecek. Nah ini kebalikannya. Ini jika belum ada. Nah, kalau udah ada gimana ini? Ya, di sini yang punyamu jika belum ada cek makanan. Tapi jika udah ada gimana? Nah, ini kalau saya bisa baca pasti dia oh ini masih A, B-nya pasti ada kan. Nah, ini gimana ini kok belum ada B-nya kenapa ini? Iya. Ya, kalau yang 6 malah benar. Tapi ini maka habiskan terlebih dahulunya kurang jelas diubah ke makan ya gitu. Maka kembali ke nomor 5 atau maka makan gitu ya, karena makannya dianggap kita label. Oke, udah tahu ya kekurangannya di mana? Iya, Pak. Oke, sip. Iya, Pak. Oke, selanjutnya sekarang Hendra Keitimu ada? Hendra. Oke, nggak ada ya, kita lewatkan dulu dah. Iksan Fahri. Iksan. Nah, ada juga. Rizky Kurniawan. Iya, Pak. Oke ya, kita lihat penyamu ya. Oke, kita lihat. Wah, ini ngerjainnya menyusahkan saya nih ngebacanya nih. Jadi kalau jawaban yang kayak gini ya, kalau jawaban soal ujian yang kayak gini ya, ini bacanya susah. Iya, Pak. Kayak user duduk di meja makan, user cek kamar makanan. Jika sudah lengkap, lanjut poin 2. Oke, jika belum lengkap, ambil di lemari. Oke. Cek, oke, kayaknya betul. Kita lihat langsung ke yang makanan. Cek makanan udah habis belum? Jika sudah habis, lanjut poin 8. Jika belum habis, kembali ke 6. Wah, ini bagus nih. Ini udah sempurna, tapi sayangnya nulisnya kurang bagus ya. Ini udah bagus nih. Ada maju ke poin 6, poin 8. Oke. Cuma cara penulisannya aja kurang susah dibaca. Oke, sekarang kita ke Yoginda ada? Oke, kita lihat penyamu. Jika belum tersedia, jika belum ada, ini udah salah ya. Punyamu jika adanya belum dicek ya. Jika adanya ya, jangan lupa ya. Baik, Pak. Oke, terus yang nomor 9 juga sama nih. Jika sudah habis, maka jika belum habis gimana gitu. Kembali ke nomor 8 atau 8 ya. Iya. Kurangannya itu. Terima kasih, Pak. Sekarang Muhammad Irham Maulana ada? Muhammad Irham. Ada dia ngasih message apa nih? Oke. Wulan Ramdhani ada? Hadir, Pak. Oke, kita lihat punyamu ya. Iya, Pak. Waduh, ini juga nggak enak dibaca nih ya. Menyiapkan piring sendok dan gelas, jika piring sendok gelasnya kotor, maka cuci terlebih dahulu. Nah, ini jika tidak kotor apa ya, harus ditulis ya. Kurang juga. Mengecek nasi jika tidak nasi. Oke, jika ada gimana? Ya, ini kurang juga. Dan sama juga kemungkinan besar kalau atasnya kurang, bawahnya juga nanti ada ya.
Jika belum dan jika sudah gimana? Ini belum ya. Dilengkapi ya. Dan kalau ujian jangan sampai terulang kembali ya, sayang. Ya, Pak. Oke. Karisna ada? Hadir, Pak. Lihat yang punyamu. Pergi ke dapur, oke, ada ini ya, ini ada, jika ada. Sekarang kita lihat yang ujungnya. Jika lanjutkan makan tahap makan lagi, oke, sip, ini betul ya. Dapur dikomentari sudah lengkap. Terima kasih, Pak. Oke, terus yang Rangga? Rangga ada? Ada ya. Muhammad Irawan? Ada, Pak. Oke, ya, Muhammad Irawan ya. Kita lihat. Mengecek, nah ini oke. Ya, ini digabungkan ya, digabungkan begini, bagus. Oke, buat latihan. Tapi nanti kalau di ujian, ini poinnya cuma setengah. Ya, karena apa? Karena disuruhnya itu ngecek nasi sama ngecek pauk-pauk. Tapi kamu bikinnya, jika tidaknya di sekaligus sini. Nggak apa-apa. Nanti nilainya kurang maksimal ya. Iya, Pak. Kalau yang lainnya oke, saya udah lihat nih. Sip, hampir perfect ya, cuma ininya yang nasi sama lauk pauknya bisa dipisah. Kalau dibuat ujian sebaiknya dipisah. Oke, selanjutnya tadi terakhir siapa? Muhammad Irawan. Fauzan ada? Ada, Pak. Oke ya, kalian punyamu ya. Ini cek-cek doang, tapi nggak ketulis hasilnya. Ini sangat kurang lengkap ya. Jadi cek perlengkapan, jika lengkap ngapain, jika tidak ngapain. Cek nasi juga sama, jika ada nasi ngapain, cek nggak ada nasi ngapain, cek lauk-lauk ada atau ngapain, kalau nggak ada ngapain. Terus cek makan habis atau belum, kalau habis ngapain, kalau belum ngapain, baru bersihin piring. Ya, lengkapin ya, Fauzan. Iya, Pak. Siap. Atau kamu masih bingung nggak? Makasih. Masih bingung nggak? Enggak, Pak. Enggak, ya? Kemarin tuh mau ditulis kayak gitu, cuman ini, Pak. Kepanjangan, Pak. Oh, yang nggak bisa gitu ya, namanya juga ujian. Oh, iya, Pak. Nanti kalau kependekan nilainya juga pendek ya, kecil ya, oke ya. Sip ya. Pak. Oke. Kita lihat berikutnya. Anggit Wicaksono ada? Anggit. Ada, Pak. Oke, kita lihat. Jika ada lengkapan maka wajib berikut tidak pasti oke. Kita lihat selanjutnya. Baris nomor 2. Jika makanan habis. Nah, ini agak aneh ya. Punyamu ini jika makanan belum habis, maka lanjut ke nomor 5. Habis nomor 5 apa? Stop ya. Malah berhenti ya. Jika makanan belum habis, nomor 5 malah berhenti. Tapi jika makanan udah habis, maka ke nomor 2. Nanti ini maunya gimana ini? Jadi kalau makanan habis, nambah terus gitu gimana? Iya, Pak, itu salah, Pak. Salah. Kebalik ya. Iya. Balik aja ya. Ya, Oke ya, siap ya. Dan makannya ini kalau bisa di nomor 4 ya. Makannya nomor 4, baru yang nomor 4 ini pindah ke nomor 5 ya. Udah happy ya? Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Muhammad Yusuf Nur Rahman ada? Ada, Pak. Oke, kita lihat. Punyamu. Ini juga sama ya, punyamu belum ada jika belum, tapi jika ada ngapain ya? Ya meskipun kita tahu gitu, kalau jika belum ada maka masak terlebih dahulu, tapi kan masih kurang lengkap ya. Iya, Itu aja. Ya. Namun kalau
Kalau di gambar enak, tinggal langsung ke bawah, tapi ya ini kurang lengkap, kurang informasi. Mas, ya, Pak. Oke, Diva Dev, tadi udah belum ya? Oke, udah ya. Muhammad Irfan Eduardo ada? Irfan Eduardo. Oke, belum ada ya. Nurul Taskia Adam. Ada? Nurul Taskia? Ya, ada Pak. Oke ya. Nah, ini saya lihat jika nasi kau belum lengkap, oke udah lengkap ya. Ini membaca ya, kita lihat dulu. Jika belum habis maka disimpan lagi untuk nah ini maksudnya gimana ini kan di sini itu jika makanan belum habis maka harus dihabiskan ya. Jadi ini agak kurang lengkap. Jadi kalau makanan belum habis maka ke nomor 10 ya. Itu aja kekurangannya. Baik, Pak. Akri ada? Akri Alam Aditya? Akri ada ya? Jundan? Ada, Pak. Oke ya, kita lihat kamu ya. Kita lihat di sini, jika ada, tidak ada, oke. Jika ada, oke. Oke ya, ini jelas ya. Ini mudah, oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Rofi? Ada, Pak. Ada ya, kita lihat ini. Jika piring kotor, nah ini jika piring tidak kotor, ngapain ya? Jika ada nasi dan kalau ada nasi gimana ya? Jika adanya, kamu kurangin aja ya. Kalau yang bawahnya udah oke. Ya, udah oke ya. Tinggal yang atas. Oke, Devi Anita ada? Devi Anita? Ada, Pak. Oke, kamu. Di sini kita lihat, jika tidak ada, jika iya, jika oke, jika tidak ada, oke. Jika tidak, program sudah habis. Jika akan habis. Ini jika tidaknya program selesai, berarti di sini ada iterasinya ya. Kalau jika belum habis, maka balik lagi ke makan ini ya. Devi Anita? Iya, Pak. Ya, sekolah itu doang ya. Itu aja. Oke. Yang lainnya udah oke. Ini jika tidak habis, maka ke 15. Kalau jika akan habis, bisa ini meja makan dan di sini. Bulan apa ada? Ada, Pak. Oke, kita nyamuk. Start, jika ada. Oke, sip ya. Nah, ini tidak perlu ini langsung sip. Oke. Noval udah selesai ngambil jemurannya? Sudah, Pak. Oke, udah ya.
Kita lihat yang oke, 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 oke. Jika oke, bagus juga ya, punya bagus. Oke. Kita lihat Muhammad Sugiharto, bagus, sudah bagus. Bagus. Ada Pak. Oke, kita lihat yang Itu salah, Pak. udah ketahuan salahnya ya. Oke ya. Iya, Itu dibuang kasih ayam ya. Iya. Mubazir ya. Oke ya. Gak tahu ya, di mana ya yang Ya, pertama udah, ini. Pak. Jika belum Ya. ada, kalau ada gimana? Jika belum ada, Ya. kalau ada gimana? Ya. Kita lihat Laili Maghiro ada? Ada, Pak. Oke, kita lihat nih. Oke, nah, ya ini udah sama ya. Jika udah lengkap gimana ya? Oke ya. Ini juga sama. Jika belum selesai, ini udah benar. Tapi sayangnya jika sudah selesai ngapain nggak ada. Terus jika udah lengkap ngapain juga nggak ada. Jika belum sudah tersedia ngapain juga nggak ada gitu. Ya, kita tahu sih jika udah lengkap ya pasti kita next ke baris selanjutnya ya, tapi lebih baik dijelaskan. Kenapa? Karena ini pertanyaan. Jika belum lengkap, maka jika sudah lengkap ya. Oke. Ya.
Oke, maaf ya. Nah, oke, lihat sini. Sebenarnya yang punyanya Laili kekurangannya ini ya. Jika ada ngapain ya? Itu aja. Oke. Rahadian Hermansyah ada? Ada Pak. Oke, kita lihat. Jika oke. Wah, ini mantap ya. Jelas. Oke, sip ya. Tidak perlu dikomentari lagi. Oke, Ian Roiri? Ada. Oke, ada ya. Siapkan piring, ambil nasi, ambil. Wah, ini kok nggak ada pengecekan sama sekali nih. Ngecek nasinya gimana, ngecek lauk-lauknya gimana. Kalau ini sequential ya, kurangnya banyak ya. Kurang ini. Ada gimana? Lalu kedekannya saya lupa masukinnya, Pak. Oh gitu ya, nanti harus dicek ya. Ini kalau nilai ujian sangat kecil sekali ya. Ini sudah kalau soal sekuensial betul, tapi soalnya kalau soalnya iterasi atau selection ini kurang banget. Sayang ya. Ya, Pak. Oke. Wahyu Fajri. Ya, oke, kita nyamuk. Kita tidak bisa menggunakan tangan langsung. Ya, ini jika ada sendok ngapain gitu ya, ini sama kayak yang sebelumnya ya, maka masak dan ulangi nomor 2. Meja makan, oke, ngapal bisa. Tapi jika ada nasi ngapain ini ya, masih kurang jelas ya, kalau ada nasi ngapain. Oke, ya sama semua. Nah, oke, ini loopingnya udah benar, tapi sayangnya jika udah habis ngapainnya nggak dijelasin ya. Hampir bagus ya. Udah tahu kan kekurangannya, Wahyu Fajri? Iya Pak. Oke ya, sip ya. Oke, yang kalimat deskriptif udah semua. Ada yang masih kurang jelas nggak? Sekarang kita lihat yang chat ya. Kalau yang kode, insya Allah lebih mudah ya. Kita lihat kita lihat yang Nadia Juliana Dewi. Nadianya ada? Masih ada ya? Nadia. Ada, Pak. Oke ya, kita lihat kamu. Jika ya, oke. Nah, ini gambarnya itu, ya-nya itu di arah panahnya ya. Ini ya atau tidak itu kemana? Jadi bukan di tengah-tengahnya gini, ya. Ini jadi melihat di sini kotaknya itu melihat kelengkapan makan atau jadi bukan sebagai proses ya. Jadi sebagai yang di kotaknya ini melihat kelengkapan makan. Jika ya melihat adanya nasi. Jika tidak, cucilah terlebih dahulu ya. Gitu ya. Ya, Pak. Jadi ya tidaknya itu di arah panahnya ini ya. Oke, sip. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Naufal kok kosong gambarnya Naufal?
Nova. Bukannya tadi udah ya, Pak? Enggak, yang ini yang flowchart. Yang mau kosong. Kayaknya udah naruh itu, Pak. Oh, screenshot ya kamu ngasinya ya. Oke. Iya. Oke. Yang screenshot nanti dulu ya. Udah kakak, biarin kak. Yang screenshot nanti. Biarin. Sini aja. Udah, nggak usah banget. Oh enggak, belum. Oh tadi enggak. Nurul Afifah ada? Masih ada ya? Nurul Afifah. Ini juga sama. Oke, lengkap. Oke. Ini ada arah panahnya ya. Arah panahnya nggak ada yang pertama. Terus yang kedua, ininya ya tidaknya itu dikasih label ya. Habis yang yang belah ke tempat ini kasih ya tidak ya. Kayak lengkap, itu ngapain? Langsung arah panah ke sini misalnya. Tadi kan ini memeriksa perlengkapan. Jika lengkap, langsung ke bawah aja. Memeriksa lauk, memeriksa nasi dan lauk boleh itu. Terus jika tidak lengkap, arah panahnya melengkapi nasinya itu ya. Oke. Terus mengecek nasi dan lauk. Mengecek nasi dan lauknya udah nggak usah jadi proses, nggak usah ya. Nggak usah dibikin proses. Jadi langsung aja ke ini, ke kotak yang bawah ini ya. Ke kotak yang memeriksa nasi dan lauk ya. Nggak usah pakai kotak mengecek nasi dan lauk. Ya. Oke. Oke, itu ya. Oke. Oke. Makasih, Pak. Ya, Nurul Taskia juga ini gambar ya. Wah, gambar agak susah. Oke. Oke, tapi bisa aja coba. Pandu. Masih ada pandunya ya? Oke, ya ini udah oke ya, sip ya, udah lengkap. Sip. Oke. Ini perhadian ada? Ada, Pak. Oke, ini oke ya, ini juga oke, sip ya. Oke, ini gambar, saya lewatin dulu, Ramadan. Rangga juga gambar, saya lewatin. Regina. Oke. Oke, sip ya. Maka ini yang makanan belum habisnya nggak usah jadiin kotak ya. Langsung aja, apakah makanan sudah habis? Langsung arah panah tidak ke atas ini langsung ya. Iya, Pak. Oke ya, sip ya. Udah tolong itu aja. Oke, terus Rizky. Rizky ada? Iya, Pak. Oke, di sini pertama kekurangannya itu label tidak atau ya itu di arah panahnya ya. Nah, kalau misalnya tidak, ngapain di kotaknya ini gitu ya. Jadi kan bisa kelewat makanan, oh tidak lengkap, berarti lengkapi ya. Kalau ya, bisa langsung ke bawah. Nggak usah pakai proses lagi ya. Iya. Oke. Bawahnya ada belum? Manusia buat bawahnya. Nah, buat bawahnya. Bentar. Makanannya lebih depan tuh. Ini udah oke sebenarnya kalau nggak ada tidaknya ini udah oke banget ya. Itu aja kekurangannya. Oke, Wahyu Fajri, Adversenok, ya tidak, oke. Ambil nasi, apakah ada nasi? Oke. Apakah ada lauk? Tidak boleh lauk. Nah, terus ini makannya mana Fajri? Wahyu? Oh, ada halaman 2 ya? Iya, Pak. Ada halaman 2 ya, saya belum lihat halaman 2. Bentar. Iya. Oke, di sini ya. Oke.
Oke, sip ya. Ini selesai makannya di bawah ya. Apakah makanan sudah habis? Selesai. Kalau gini kan selesai makan maksudnya gimana? Mungkin ngunyah kali ya, ngunyah atau apa gitu ya. Oke lah. Sip ya. Kalau selesai makan kan loh, ngapain selesai makan ditanya lagi gitu loh, apakah ini sudah habis gitu. Atau mau dihabisin semua menunya, itu bisa juga sih. Oke ya, nah ini oke ya, cuma labelnya. Ambil apakah cuci, kalau nggak cek apa jika ada, ambil, jika tidak ada cuci. Oke. Cek makanan. Loh, oke, ini Wiranata Negara ini, jadi di sini tugasnya itu cuma pas makan ngecek makanannya udah habis atau enggak ya. Jadi bukan cek makanan terus balik lagi kita ke meja makan lagi. Jadi kalau belum habis kita ke meja makan lagi. Nyari sendok kan agak itu ya, agak kurang pas ya. Mungkin ini baiknya langsung ke 7 aja ya. Jika makanan masih ada, ulangi ke nomor 7. Wiranata ada? Ada, Pak. Wiranata. Ya, gitu ya. Baik, Pak. Oke. Yoginda. Oke, jika tidak, mengecek jika tidaknya karena masih oke, jika mau cek ya. Ini jika mengecek kelengkapan makanan tidak menyiapkan alat makan, kok langsung ke sini, kenapa ini? Nggak mengecek lauk pauk dulu atau nasi, kenapa ini, Yoginda? Yoginda? Iya, Pak. Ini kok jika mengecek kelengkapan makan tidak, dia langsung nggak mengecek nasi, kenapa ini? Langsung ke sini. Bentar. Gue juga bingung. Ya, oke ya, itu aja ya. Nggak tahu ya. Terus makannya, ini bukan mengecek makanan. Mengecek makanan udah habis atau belum ya, bukan tidak ya. Habis, belum gitu ya. Ini mengecek makanan, jadi kalau belum habis sudah benar sini. Ya. Cuma yang tadi aja itu dibetulkan aja. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Rofi. Iya, Pak. Oke, pause untuk mengecek. Oke, pause dulu. Oke, baik. Bagus gambarnya nih. Alurnya ini mulai makan. Nah, mengecek makanan udah habis. Kalau pause kembali. Ini kembali ke atasnya langsung aja ya, oke ya. Nggak perlu pakai ini lah, langsung aja kalau pause langsung mulai makan lagi aja ya. Ya, oke, kayak pause. Ya, oke. Kayak ini kan sama tuh. Mengambil lauk pauk, kalau pause ya langsung mulai makan ya. Oke. Bulan ada? Bulan, oke. Jika kotor maka ini di belah ketupatnya ini agak kurang tepat. Bukan jika kotor, cek kotor gitu loh. Kalau ya cuci, kalau tidak mengecek nasi, gitu ya? Iya, Pak. Jadi di sininya jika kotor maka cuci dulu loh. Ngapain saya pakai no atau yes? Jadi biar nggak bingung ya. Iya, Pak. Jundan. Ya, Pak. Oke ya, ini oke. Masak nasi. Sudah habis. Nah, kalau kurang kamu di sini aja ya. Jika belum habis, maka arah panah ke belakang ya. Iterasinya di situ ya. Ya, Pak. Oke. Jika depannya belum bisa, maka coba dulu. Terus Abdul Aziz. Ambil dong. Al-Bukhari. Al-Bukhari. Iya, Pak. Kayaknya belum ada iterasinya. Ya, kasih ya, ya. Oke.
Oke, Anggit. Kita tidak akan makan. Oke, udah ada. Ini makanan habis atau belum? Ada. Ini arah panahnya salah mungkin ya. Anggit. Ya, habisnya di sini makan. Cek makanan habis atau belum. Anggitnya ada atau udah keluar atau lagi out? Kalau itu saya lewatin dulu aja. Ada ya, Anggit yang ada, kita masuk dulu. Anas. Jika ya, nah ini buntu ya. Nggak boleh ada yang buntu begini. Pertama. Terus kalau kita makan, cek kita sudah makan atau belum. Nah, ini udah oke. Ya, tinggal tapi ini ada yang buntu. Kalau ini ada yang buntu, bagus banget ya. Atau ini maksudnya ini kali ya. Ini ada ya, ada tapi ini kosong ya. Oke ya, itu aja. Udah ngerti kan? Apa kesalahannya ya? Coba. Oh, loopnya udah benar. Loopnya udah benar. Oke, terus Agni. Ini udah jelas ya. Agni, halo? Agni, kita lewatin dulu aja. Karisna. Oke, jika sudah, oke, jika belum, oke. Oke, sip. Karisna ada? Ada, Pak. Ada ya, udah oke ya. Masih ya. Devi? Devi? Ya, Pak. Oke, ya ini punyamu oke ya, nggak apa-apa. Ya balik lagi ke atas. Jadi kalau belum ada, nyiapin, balik lagi ke atas. Kan pasti ada tuh. Oke, nggak apa. Nyiapkan nasi, balik lagi ke yang apa. Sudah tidak, oke, sip. Nah, nyiapkan makan. Nah, di sini ya. Di sini kalau makanan udah habis, dia balik ke atas ya. Kekuranganmu itu aja ya. Iya, Pak. Ya, itu aja. Nah, ini oke. Fauzan. Oke. Fauzannya ada? Nah, ini sama ya. Fauzannya udah saya nantikan dia berlatih dulu. Ada Pak. Oh, ada ya. Ya, Pak. Nah, ini loopingnya ya. Looping bawahnya kurang ya. Ini ya. Kalau makan, kalau cek belum habis, maka makan lagi ya. Jadi bukan habiskan. Ya, oke. Freddy? Freddy? Lewatin dulu. Hendra, belum ada ini, ya. Ian Royri. Iya, Pak. Oke, ini punyamu pertama loopingnya nggak ada ya, ini masih sekuensial semua. Terus yang belum habisnya ke atas ya, kayak yang tugas kamu ya. Gimana? Oh, iya, Pak. Udah oke ya? Kekurangannya ya? Iya, Pak. Oke ya, jadi di sini yang siapkan piring, cuci tangan, ambil nasi. Ya ini sebenarnya nggak perlu pakai apa? Nggak perlu pakai if else sih. Kan di sini nggak ada pertanyaan. Oke, kalau ini sekuensial oke, tapi kalau ini karena saya tugasnya iterasi sama iterasi dan ada sectionnya, makanya kurang ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Hari ini Laili ini oke, tinggal yang bawahnya. Ini kekurangannya satu ya, Laili. Iya, Pak. Ya, udah tahu kan ya? Oh, belum saya ke atas ya. Oke.
Muhammad Irfan, Eduardo ada? Halo, Irfan. Kayaknya lagi beli paketan, Pak. Oh gitu. Ya wes berat. Oke, ini Iza upload. Irawan PNG, Irham. Irham? Tadi ada nggak ya? Oke, mendesain aksi, membuat makanan. Irham ada? Nah, ada, kita pilih. Jika tidak ada nasi, jika ada nasi. Oke. Muhammad Ramdhani ada? Ada, Pak. Oke ya, punyamu oke. Ini jika habis, ini mengucapkan alhamdulillahnya di bawah ya. Iya, Ini Pak. gitu ya. Cek apakah habis gitu ya. Iya. Ya, oke ya, sip ya. Oke, bagus ada? Bagus. Ya, Pak. Ya. Itu kurang literasi tadi, Pak. Oke ya, sip ya, udah tahu ya. Literasinya, ya cek makanan habis, langsung ke makan aja ke atas ya. Iya. Oke. Muhammad Yusuf Nurrohman. Ya, Pak. Nah, pertama kali ini buntung ya. Ini buntung. Udah oke, tidak ada dia, tapi habis ambil sendok piring ini buntung, ini kurang tepat ya. Ini oke. Cek makanan habis. Nah, ini juga sama ya. Kurang tepat di situ ya. Oke. Bisa diperbaiki nanti ya, apa ya? Oke, sip. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Terus ini Nadiana udah ya. Berarti yang belum, yang PNG semua. Saya lihat dulu. Oke. Yang pertama ini tugas cepet. Aduh, siapa saya nggak tahu ini. Yang Hendra Ketimu. Aduh. Ini kok kalau ini yang JPG-nya kasih nama. Saya susah ini. Saya pakai cek aja ini. Kita lihat. Agil ada Agil? Agil ada? Oke, ada. Muhammad Irawan? Izin beli paket dia, Pak. Oke, Muhammad Irawan ada? Ya, Pak. Oke ya, yang kamu dulu ya. Muhammad Irawan. Bisa lain kali tugasnya pakai PDF ya, biar tadi kayak tadi kan enak tuh dilihatnya tuh. Oke. Ini. Kurangnya apa kira-kira punyamu? Tidak. Ada tulisan tidaknya. Ya, tidak. Tuh, terus apa lagi? Terus makanan ya. Cek kalau masih, udah betul ya. Oke, tinggal tidaknya doang ya. Tidak. Oh ya. Tapi ini mengeceknya, ini kan maksudnya mengecek nasi, bukan ya. Jadi mengecek nasi ada atau tidak. Mengecek lauk pauk ada atau tidak gitu ya. Iya, Pak. Oke. Sip. Oke, terus Nurul Taskia ada, masih ada? Nurul Taskia. Yang ada.
Tempatnya maghrib, Pak. Oke. Naufal? Ada, Pak. Oke, kita lihat punya kamu ya. Oke, kita lihat. Yes. Ini juga sama ya. Membeli masakan lauknya buntung ya. Jangan buntung kayak gini ya. Oh iya, Pak. Lupa itu, Pak. Belum Oh ya. Kalau yang lainnya oke ya. Kurang itu aja. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Diva, ada? Ada, Pak. Oke, ada ya. Oke, kalau ini ngeceknya punyamu mau nambah ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi sebenarnya yang tanyain makanannya udah habis atau belum ya. Kalau ini cek makanan nambah terus. Oke, loopingnya udah oke ya. Untuk saat ini saya betulkan dulu. Oke. Pak. Yuk. Oke, terus Ramadan Mustafa Rahmat ada? Rangga Permana? Hendra Ketimu? Ihsan Fahri? Oke, udah ya. Oke, ini yang belum siapa? Oke ya. Jadi itu flowchartnya sama sama deskriptifnya udah kita bahas. Nah, sekarang sedokotnya gimana? Sedokotnya saya langsung ke kodenya aja ya. Kodenya aja biar apa? Biar hampir mirip gitu loh. Ke sedokotnya aja. Sebentar. Jadi saya bikin. Oke, misalnya nanti membuat robot gitu ya. Membuat robot, ada fungsi mainnya ya. Di sini ada fungsi mainnya misalnya. Nah, nanti di sini ada fungsi siapkan makanan. Oke, terus if cek alat makan. Kalau true, oke ya. Kalau tidak ada gimana? Di sini saya pakai siapkan alat makan. Bisa pakai fungsi semua ya. Terus if tidak ada nasi, cek nasi. Kalau nggak ada gimana? Bikin nasi. Oke, terus cek lauk pauk. Tidak ada lauk. Bikin lauk. Terus while makanan tidak habis, makan. Ya, udah selesai. Return 0. Ya, ini programnya ya. Programnya lebih gampang ya. Kenapa? Karena saya asumsinya udah ada fungsi-fungsinya ya. Kenapa? Karena kamu kan bikinnya kotak-kotak tuh. Jadi seperti ini. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ya, jadi ini akan saya upload. Misalnya ada yang bingung atau dalam materi ada yang masih bingung, nanti bisa ke WA saya secara langsung ya.
Itu ini ada yang apa ya? Oke, ya. Kalau ada pertanyaan kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.